Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, ghafirud dunubat wa munazzilul ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat, barakah dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini hari terakhir kita memasuki juz 29 dan juz 30. Juz 29 berisi 11 surat yang sebagian besar adalah surat Makkiyah yang berfokus pada akhirat dan aspek teologi. Mayoritas awal-awal turunnya wahyu ada di juz ini, termasuk surat Al-Qalam, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir. Inti tema yang mengalir melalui semua surat ini adalah akhirat dan realitas hari kiamat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juz dimulai dengan surat Al-Mulk yang menyuruh kita untuk melihat ke langit dan melihat betapa sempurnanya langit dan mengajak kita untuk merenungkan apa yang ada di balik itu. Ini adalah juz yang dimaksudkan untuk menyadarkan kita akan kenyataan hidup. Kita seharusnya membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, Bapak Ibu, untuk mengingatkan kita tentang realitas kehidupan. Ini mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, keindahan alam semesta ini, dan perbedaan antara mereka yang terhubung dengan Allah serta mereka yang mengabaikan tanda-tanda Allah di sekitar kita. Seluruh surat adalah pengingat akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita anggap remeh. Katakanlah Muhammad, sudahkah kalian merenungkan jika sumber air kalian menjadi kering, maka siapa lagi yang akan memberimu air yang mengalir? Hadirin, surat Al-Mulk dimulai dengan tanda-tanda yang lebih besar, yaitu alam semesta. Dan diakhiri dengan tanda-tanda harian yang kita terima begitu saja, yaitu air yang mengalir. Sama seperti air minum kita yang terhubung ke lautan. Dan lautan terhubung dengan hujan. Dan hujan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Mulk adalah pengingat berkah, akhir atau kesudahan kita. Dan bagaimana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dengan berkah itu. Surat Al-Qalam menceritakan kepada kita
tentang penghinaan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membandingkannya dengan bagaimana Nabi Yunus diperlakukan oleh kaumnya. Ini adalah surat awal ketika penghinaan baru dimulai. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakannya sangat berat. Beliau tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Dan itu adalah situasi yang sama sekali baru baginya. Beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahu untuk tidak seperti Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya, tetapi untuk bersabar dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Sebuah contoh diberikan untuk kaum Quraisy berupa kisah kaum pemilik kebun yang serakah dan menolak untuk membantu orang miskin, dan akhirnya malah kehilangan segalanya. Hadirin, kaum pemilik kebun dijadikan contoh bagi kaum Quraisy tentang kesudahan mereka jika mengikuti jejak kaum pemilik kebun. Sedangkan kisah Yunus dijadikan contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang tidak boleh dilakukan, sambil mengingatkan kita bahwa Nabi Yunus alaihissalam dimuliakan, diampuni karena pertobatannya. Surat Al-Haqqah membahas tentang bangsa-bangsa yang binasa dan membandingkannya dengan kaum Quraisy. Surat Al-Qalam menunjukkan keserakahan orang Quraisy. Sementara Al-Haqqah berfokus pada gambaran yang lebih besar tentang kehancuran negeri-negeri. Surat Al-Qalam menyebutkan penghinaan terhadap para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk para nabi yang lainnya. Sedangkan surat Al-Haqqah membantah klaim ini. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ma'arij membahas kualitas orang-orang beriman sejati dan bagaimana karakter mereka yang membedakan mereka dari lawan-lawan mereka. Ini diikuti oleh surat Nuh yang memberikan contoh yang jelas tentang orang-orang yang meninggalkan nabi mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Surat berikutnya adalah surat Jin, yang menunjukkan bahwa tidak hanya manusia tetapi bahkan jin dapat menggantikan kita sebagai orang yang beriman dan penyembah Allah yang sejati. Selanjutnya hadirin, dua surat berikutnya adalah surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir. Surat Al-Muzammil dimulai dengan panggilan untuk tahajud. Sedangkan surat Al-Mudaththir dimulai dengan panggilan untuk dakwah. Dua sisi orang beriman, ibadah pribadi, dan dakwah publik untuk kebenaran. Dalam dua surat ini dasar-dasar dakwah diletakkan. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga surat terakhir dari juz ini memberi kita gambaran tentang tiga bagian utama akhirat.
Yang pertama, surat Al-Qiyamah menggambarkan hari kiamat. Menggambarkan dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Yang kedua, surat Ad-Dahr menggambarkan surga dengan sangat rinci. Dan yang terakhir adalah surat Al-Mursalat menjelaskan api neraka secara rinci. Ketiganya bersama-sama memberi kita pandangan sekilas tentang kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita memasuki juz yang terakhir, yaitu juz 30. Juz terakhir Al-Quran, juz 30 berisi 37 surat. Sebagian besar adalah surat-surat Makkiyah yang berfokus pada aspek akidah. Surat-surat pendek Al-Quran yang biasa dihafal dirangkum dalam juz ini. Karena banyaknya jumlah surat dalam juz ini, maka sebagian besar tema surat ini akan diringkas dalam masing-masing satu atau dua kalimat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Naba seperti ringkasan juz yang mencakup semua tema yang ditemukan di dalamnya. Surat An-Naba mengajarkan kita bahwa ini adalah penyampaian berita penting dengan konsekuensi di kedua dunia. Surat berikutnya adalah surat An-Nazi'at. Mengajarkan kita bagaimana Fir'aun menolak pesan ini dan dihukum karenanya. Kemudian surat Al-Buruj memberi pelajaran untuk kita. Kisah tentang orang-orang yang memegang teguh pesan ini. Hadirin, Allah memberitahu kita bahwa hari akhir adalah berita besar yang merupakan titik fokus dari juz 30 ini. Pada hari itu, semua orang akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Orang-orang yang soleh mendapat apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang kafir juga mendapat apa yang mereka usahakan. Banyak surat dalam juz ini membahas balasan pahala dan hukuman pada hari itu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hari akhir sebagai Yaumul Fasl, yaitu hari pemilahan. Dan menunjukkan kepada kita bagaimana segala sesuatu di dunia ini dipilah-pilah dengan sempurna. Yang mengarah pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilah-milah segala sesuatu dengan sempurna pada hari akhir. Surat An-Nazi'at mengingatkan kita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun dengan irama yang sangat kuat. Surat Abasa mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan orang yang lemah. Sementara berfokus pada penindas yang sombong. Pesan kita harus menjangkau semua orang. Dakwah kita harus menjangkau semua orang. Terutama mereka yang hatinya terbuka
untuk mendengarkan dakwah ini. Surat At-Takwir dan surat Al-Infitar membahas detail tentang hari akhir. Surat Al-Mutaffifin membahas tentang pentingnya etika dalam berbisnis dan pentingnya untuk tidak berlaku curang. Ini juga mencakup konsekuensi dari etika bisnis yang buruk yang akan diterima oleh pelakunya di hari kiamat kelak. Surat Al-Insyiqaq membahas tentang hancurnya dunia ini di akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, selanjutnya surat Al-Buruj mengingatkan kita pada kisah orang-orang yang tertindas di masa lalu. Surat At-Tariq mengingatkan kita bahwa mereka berencana dan Allah berencana, tetapi rencana Allah yang akan menang. Surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah mengingatkan kita bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik dari dunia ini. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Fajr mengingatkan kita tentang hari akhir dan akhir yang baik bagi orang mukmin yang saleh. Surat Al-Balad adalah pengingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana menggunakannya dengan cara yang diridainya. Surat Asy-Syams dan surat Al-Lail membahas kesempurnaan siang dan malam dan berbagai kontras dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, selanjutnya surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah membahas harapan dan optimisme. Setiap surat dalam juz ini membahas tentang bukti-bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian dan akhirat. Hadirin, surat At-Tin adalah pengingat bahwa kita bertanggung jawab atas perbuatan kita di hari akhir. Surat Al-Alaq menyeru kita untuk membaca, merenungkan, dan mengikuti pesan Al-Quran. Surat Al-Qadar menyoroti keutamaan Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Surat Al-Bayyinah menjelaskan perlunya memeluk agama yang benar. Surat Al-Zalzalah dan surat Al-Adiyat serta surat Al-Qari'ah semuanya menggambarkan hari akhir dalam visual yang puitis. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat At-Takatsur adalah pengingat terhadap materialisme. Surat Al-Asr adalah pengingat bahwa waktu kita di bumi terbatas. Surat Al-Fil dan surat Quraisy berfokus pada berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang Quraisy. Surat Al-Ma'un mengingatkan kita bahwa pentingnya membantu orang yang sedang kesulitan. Sedangkan surat Al-Kautsar mengingatkan kita akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggi. Hadirin, beberapa surat terakhir yang dimulai dengan surat Al-Kafirun berada dalam urutan tertentu. Surat Al-Kafirun menegaskan bagian dari kalimat syahadah, yaitu penolakan terhadap politeisme. Surat Al-Ikhlas adalah bagian penegasan dari kalimat, yaitu konfirmasi monoteisme, satu Tuhan.
Bapak Ibu, selanjutnya surat An-Nasr membahas kemenangan bagi orang-orang beriman. Dan surat Al-Masad membahas kehinaan yang akan didapatkan oleh orang yang menolak pesan ini. Kedua surat ini berada di antara surat Tauhid yang menunjukkan akibat dari keimanan dan kekafiran. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diakhiri dengan dua surat pelindung yang kita gunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cobaan dunia dan akhirat. Surat-surat penutup adalah pengingat bahwa kita pasti terus-menerus diuji dan perlu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Al-Quran dimulai dengan doa untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Fatihah. Dan diakhiri dengan doa untuk perlindungan dari kesesatan, yaitu surat An-Nas. Al-Quran sendiri adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk tersebut sepenuhnya terletak pada pemahaman, perenungan, dan penghayatan terhadap ajaran-ajaran Al-Quran. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk ahli Quran. Orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Saya teringat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi minan nasi ahlina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga di dunia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga di dunia ini. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa keluarga Allah di dunia? Siapa keluarga Allah itu di dunia ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari Al-Quran, dengan mendekat kepada Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dan menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi kita pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan memaafkan kekurangan kita. Bapak Ibu punten, kalau selama program ini, acara ini, dari hari pertama sampai hari terakhir hari ini, jikalau ada kata atau sikap saya yang tidak berkenan, mohon Bapak Ibu, tolong bukakan pintu maaf untuk saya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Baik, kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Baik melalui kolom chat maupun raise hand. Sambil menunggu waktu, Ustadz, tadi ada penjelasan Ustadz terkait dengan
juz 30 yang salah satu materinya adalah tentang pelaku usaha atau bisnis. Bagaimana ciri-ciri orang yang bisnisnya hanya mencari berkah Allah dan sebaliknya, apa dampak atau akibat yang akan diterima oleh si pelaku usaha apabila dia berbuat curang, Ustaz? Masya Allah, Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Bapak, Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika berbisnis disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, Masya Allah. Orang-orang yang curang artinya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, binasalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Jikalau dia menimbang untuk orang lain, dia menguranginya. Tetapi kalau dia menimbang untuk dirinya, dia melebihkannya. Ya. Pertama, dia berbuat tadlis, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita belajar ekonomi syariah, ada namanya tadlis. Tadlis itu penipuan. Kalau ada unsur penipuan, goror, kalau ada unsur ketidakjelasan. Ya. Kemudian ada unsur perjudian. Maka ini dimaknai dengan bisnis yang buruk. Ya. Bagaimana akhir kesudahannya bagi orang-orang yang mempunyai etika dalam berbisnis? Masya Allah, Bapak Ibu. Orang-orang yang berbisnis dengan cara yang diajarkan oleh syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaminnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjaminnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya mendapatkan hidup yang berkah, bahagia, dan kehidupan di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang berbisnis dengan cara licik, menipu, tidak jelas, barangnya tidak jelas. Dia tidak menceritakan secara detail apakah barang ini bagus atau tidak bagus. Barang ini cacat atau tidak cacat. Tetapi ditutup-tutupi. Dia mengatakan, oh ini bagus. Padahal barang ini buruk. Jelek sekali kualitasnya. Dan orang seperti itu akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat kelak. Tapi Ustadz, kok saya lihat ada orang yang curang, hidupnya aman-aman saja. Hidupnya tenang-tenang saja. Bapak Ibu punten, hati-hati yang namanya istidraj. Diulur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulur sampai pada akhirnya langsung dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka. Ini sangat sakit, Bapak Ibu. Lebih enak kalau kita melakukan kesalahan, Allah langsung menegur kita. Supaya kita eling, ingat. Daripada ada orang yang dia tidak sholat, dia juga berbisnis dengan etika yang buruk, tetapi tenang-tenang saja. Hartanya banyak, diulur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih sakit, Bapak Ibu. Seperti itu. Ibu, Bu Indah, semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Di sini sudah ada jamaah yaitu Ibu Indira yang bertanya, apakah surat Al-Muluk bisa meringankan siksa kubur, Ustadz? Masya Allah, Ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Baik, hadirin, membahas tentang keutamaan surat Al-Muluk. Ini bagus sekali, hadirin. Menarik sekali. Yang pertama adalah mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Tentunya insya Allah. Semua dosa-dosanya akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, menaikkan derajat seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 30 kebaikan, 30 ampunan, serta ditinggikan 30 derajat bagi orang-orang yang selalu membaca surat Al-Muluk. Selanjutnya hadirin, disayangi atau dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, diberikan pahala berlipat-lipat. Yang kelima, menjauhkan diri dari maksiat. Yang keenam, mendapatkan pertolongan pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Berarti double hadirin. Yang tadi, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pertolongan pada hari kiamat, pada saat orang-orang sulit untuk mencari pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Selanjutnya adalah menyelamatkan diri dari siksa dalam kubur. Betul, Ibu. Betul sekali. Ketika kita membaca surat Al-Muluk, merenungkan dan mengamalkan semampu kita. Semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Apa maksud ayat di sini, hadirin? Contoh, hadirin. Ada seseorang yang Masya Allah, dia faham tentang manasik haji. Dia faham tentang manasik haji dari A sampai Z. Faham ilmunya. Tetapi karena keterbatasan finansial, dia tidak bisa pergi haji. Padahal pergi haji adalah wajib bagi orang yang mampu. Ya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ketika dia mampu, insya Allah dia berhaji. Tetapi kalau belum ada kemampuan dalam segi finansial, dia bersabar. Padahal dia faham ilmu tentang manasik haji. Ya. Yang ketujuh tadi, menyelamatkan diri dari siksa dalam kubur. Betul, Ibu. Yang kedelapan, menjadikan seseorang menjadi muslim yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bergantung pada manusia itu pada endingnya kekecewaan. Dan pada akhirnya meraih kekecewaan kalau kita bergantung kepada manusia. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Seperti itu, Ibu Indira. Semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan sambil menunggu. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Tadi dikaitkan dengan pertanyaan dari Ibu Indira. Terlepas dari siksa kubur, apa ciri-ciri ketika orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah? Bagus. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Afwan, Bu Indra. Oke. Ciri-ciri orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, hadirin. Di dalam hadis jelas, hadirin. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhirnya mengucapkan, akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tapi ada ciri-cirinya, hadirin. Yang pertama, orang yang husnul khatimah
dahinya itu ketika dia meninggal dunia berkeringat hadir. Berkeringat. Ya. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan sholat. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa ya Bapak Ibu ya. Meninggal dalam keadaan sholat. Masya Allah. Apalagi dalam keadaan sujud. Indah sekali Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan sujud. Meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah. Indah sekali Bapak Ibu. Indah sekali. Ya. Kemudian, ciri-ciri yang berikutnya adalah ketika dia meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Kalau tanda-tanda seperti yang tadi kami sebutkan terjadi pada seseorang, maka dia mendapatkan salah satu ciri-ciri husnul khatimah. Ya. Husnul khatimah, kesudahan yang baik. Meninggal dengan cara yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat meridhoi orang seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Apalagi ketika kita selesai sholat tahajud, Bapak Ibu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita. Dan kita berharap semoga kita bisa meninggal husnul khatimah, Bapak Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada Ibu Fitri ingin bertanya. Dikatakan bahwa surat Al-Ikhlas, Anas, dan Al-Falaq sebagai surat perlindungan. Mohon pencerahan ya Ustadz. Baik. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ya. Nabi Muhammad SAW, oh iya Bapak Ibu punten, seperti apa yang pernah kami katakan bahwasannya para mufassir, ahli tafsir itu menafsirkan ayat dengan beberapa metode. Yang pertama, mereka menafsirkan ayat dengan ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat. Yang keempat, menafsirkan ayat dengan ijma', konsensus, kesepakatan para ulama. Ya. Di dalam ayat ini, di dalam surat ini, Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan An-Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 3 surat ini pelindung bagi kita. Pelindung bagi kita. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca 3 surat ini di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dia dari hal-hal yang membahayakan dia. Sampai petang hari. Ketika kita membaca 3 surat ini di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dia dari hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu kerugian dunia maupun kerugian akhirat. Ya. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau kejahatan dari hal-hal yang kasat mata. Allah akan melindungi dia dari pagi sampai petang. Dan barang siapa yang membacanya di petang hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dia dari petang sampai pagi hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langsung bagi orang-orang yang membaca ketiga surat ini, Bapak Ibu. Bukan hanya itu, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang membaca 3 surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya beberapa derajat. Meninggikannya, memuliakannya. Suatu hari ada sahabat Nabi yang mulia. Masya Allah. Beliau suka dengan surat Al-Ikhlas. Suka sekali.
Setiap imam, setiap beliau mengimami manusia, setelah surat Al-Fatihah, beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, Al-Ikhlas lagi. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Padahal surat yang lain banyak. Lalu peristiwa itu diceritakan kepada Nabi. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang yang selalu mengimami kita. Dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, aku suka. Aku suka membaca surat Al-Ikhlas. Karena aku mendalami kandungannya, dan begitu dalam kandungannya ya Rasulullah. Dan aku ingin ketika aku mati, aku menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, insya Allah Allah akan menjamin untukmu surga dan mematikan kamu dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Ibu, semoga bisa menjawabnya.